Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan soal OSP. Ini adalah part yang terakhir, nomor 16 sampai nomor 20. Nah, di sini pada suatu bangun setengah lingkaran berdiameter AB. Nah, di sini kita coba gambar dulu lingkarannya. Oke. Kemudian berdiameter AB. Nah, kita hapus dulu bagian yang tidak penting. Nah, di sini diameternya adalah AB. Nah, di sini kan panjangnya, ini kita misalkan titik pusatnya O. Totalnya kan 16 akar 3, berarti di sini 8 akar 3, di sini juga 8 akar 3. Nah, selanjutnya titik C dan D terletak pada setengah lingkaran tersebut sehingga panjang busur AC dan panjang busur CD sama dengan panjang busur DB. Oke. Berarti di sini ada titik C, di sini ada titik D. Nah, karena busurnya sama semua, berarti CD nanti ini, garis CD itu pasti akan sejajar dengan garis AB. Sehingga nanti panjang CD-nya ini otomatis 8 akar 3. Ini karena dia pasti setengah dari panjang AB. Kemudian melalui titik C dibuat garis M yang tegak lurus dengan BD. Oke, kita buat dulu garis BD-nya. Nah, nanti ada garis M yang tegak lurus dengan D, dengan BD. Oke, yang anggaplah seperti ini. Nah, di sini tegak lurus, di sini titik E. Selanjutnya AE memotong setengah lingkaran tersebut di F. AE ini memotongnya di titik F. Oke, di sini titik F. Misalkan garis BF, oke, BF lagi berpotongan dengan CE di G. Garis BF lagi ini memotongnya di G. Oke. Jarak G ke diameter AB. Oke, berarti dari G ini ke diameternya sini. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Kalau misalnya ini kita garis, kita buat garis AD. Nah, di sini kan pasti siku-siku karena menghadap busur AB. Nah, selanjutnya kita perhatikan kalau kita garis CO-nya. Kalau kita buat garis CO. Nah, ini kan BOBDC itu jajar genjang. Jajar genjang. Sehingga panjang OC. Nah, panjang OC nanti ada panjang OD juga kalau kita garis. Nah, ini kan OC, OD itu 8 akar 3 semua. Nah, sehingga BD-nya juga 8 akar 3. Ini 8 akar 3 juga. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi bentuk ini. Karena kan di sini 60, di sini 30, di sini kan 60 semua karena segitiga sama sisi sehingga di sini siku-siku. Nah, karena di sini siku-siku, di sini siku-siku, di sini siku-siku, otomatis di C juga pasti siku-siku. Sehingga di sini kita buat siku-sikunya. Oke, kemudian kalau misalnya di sini kita misalkan P, berarti PDEC itu persegi panjang. Nah, selanjutnya perhatikan OP ini kan berarti 4 akar 3. Nah, ini kita dapat boleh dari sudut 30 atau ini kan pasti karena AO itu setengah dari AB, berarti nanti PO itu setengah dari BD. Nah, karena OC itu 8 akar 3, berarti CP itu 4 akar 3 juga. Sehingga ED akan sama 4 akar 3. Jadi di sini 4 akar 3. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk ini. Ini kan segitiga siku-siku yang sudutnya 30 dan 60. Sehingga panjang AD itu pasti 24 atau 16 akar 3 per 2 kali akar 3. Nah, ini kan 8 kali 3, 24.
Nah, dengan cara yang sama nanti AP-nya itu 12 sehingga PD-nya juga 12 karena AD-nya itu 24. Nah, karena PD-nya ini 24 berarti CE-nya juga 12 karena PD-nya 12 sehingga CE-nya juga 12 karena kan jajar persegi panjang. Nah, bisa dilihat karena di sini siku-siku, kemudian di sini sudutnya sama, AP-nya dengan CE-nya sama, berarti AP ini kita misalkan Q, berarti AP Q itu nanti dia kongruen dengan AP Q EC Q. Nah, berarti CQ itu sama dengan QP. Berarti dia setengah dari 4 akar 3. Itu dia 2 akar 3. Oke, berarti di sini 2 akar 3. Oke, selanjutnya kita perhatikan ini. Karena kan F itu di lingkaran sehingga di sini siku-siku. Berarti di sini juga siku-siku. Nah, berarti sudut di sini itu akan sama dengan sudut yang di sini. Karena kan ini segitiga siku-siku, GEGB itu segitiga siku-siku. Kemudian G di sini sama-sama sudutnya di G, berarti nanti sudut FEG itu sama dengan EBG. Jadi, nah, kemudian juga nanti sebangun juga dengan ini segitiga CQE. Jadi nanti kita perhatikan kalau kita tinjau segitiganya ada segitiga CEQ itu sebangun dengan CEQ sebangun dengan EBG. Nah, dari sini bisa kita buat sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini kan sisi-sisi yang bersesuaian jadinya CQ diper dengan CE, CQ diper dengan CE, jadinya EG diper dengan EB. Nah, ini kan CQ-nya itu 2 akar 3, CE-nya itu 12, EG-nya belum diketahui, EB-nya itu 4 akar 3 tambah 8 akar 3, 12 akar 3. Nah, ini boleh kita coret, berarti kita dapatkan nilai EG-nya itu 2 akar 3 kali akar 3 jadinya 6. Nah, berarti kan EG itu 6, artinya EG itu setengah dari CE. Jadi di sini EG-nya 6. Nah, berarti bisa kita tentukan panjang dari G ke sini. Nah, jadi kalau misalnya ini kita misalkan M, di sini N. Nah, ini kan otomatis panjang MN itu sama saja panjang D ke bawah sini. Nah, itu kan sama saja setengah akar 3 dari 8 akar 3. Setengah akar 3 kali 8 akar 3. Atau 4 kali 3, 12. Oke, jadi MKN itu 12, sisa kita cari MKG berapa panjangnya. Nah, karena MKG itu karena GE itu setengah, berarti kan kalau kita gambar segitiganya terpisah. Oke, terlalu jelek. Nah, ini segitiga siku-siku. Di sini C, di sini G, di sini M. Nah, CG kan 6. CG-nya 6. Kemudian perhatikan sudut di sini, sudut di C ini kan sama dengan yang 30 di sini. Karena AD dengan CE sejajar, kemudian CD dengan ADB sejajar. Berarti di sini juga 30. Kalau 30 berarti di sini pasti setengah dari 6, 3. Nah, sehingga GKN itu 12 ditambah 3. Jawabannya adalah 15. Nah, jadi ini gambarnya yang bikin rumit, tetapi sebenarnya kalau kita gambar dengan baik dan kita temukan bangun-bangun yang kongruen dan sebangun,
ini harusnya masih cukup bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Oke, ini soalnya cukup panjang. Aurel, Bella, Chandra, Dimas memainkan permainan catur dengan ketentuan yang menang 2 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin. Setiap pemain akan bermain 1 kali melawan masing-masing pemain lainnya. Oke. Pemain dengan total poin tertinggi di akhir permainan akan menjadi juara. Jika terdapat lebih dari 1 pemain yang memiliki poin tertinggi yang sama, maka juara ditentukan melalui undian di antara pemain yang memiliki poin tertinggi. Oke, jadi kalau misalnya 2 orang, peluang menangnya 2 orang itu kan diundi jadinya setengah-setengah lagi. Oke, hasil permainan yang telah diketahui adalah Aurel kalah dari Bella. Oke, kita tulis saja seperti ini. A kalah, berarti anggaplah lebih kecil dari Bella. Kemudian Aurel menang dari Chandra. Bella kalah dari Dimas. Chandra kalah dari Dimas. Oke, itu. Pemain yang belum dimainkan adalah permainan yang belum dimainkan A melawan D dan Bella melawan Chandra. Diasumsikan peluang setiap orang untuk menang seri dan kalah di setiap permainan yang tersisa adalah sama. Jika peluang terbesar seorang pemain untuk menjadi juara dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, maka nilai P tambah Q-nya adalah berapa. Nah, kita perhatikan, kita hitung dulu poinnya masing-masing. Poin A kan yang sudah ada 1 kali menang, 1 kali kalah berarti 2. Poinnya B 1 kali menang, 1 kali kalah 2. Poinnya C, oke, C kalah lalu kalah jadi poinnya 0. Untuk yang D dia 2 kali menang 4. Nah, berarti jelas yang peluang menangnya paling besar itu kan yang D. Berarti kita hitung berapa peluangnya D untuk menang. Nah, kondisi pertama, kalau misalnya D menang atau seri lawan A, itu kan poinnya sudah 5. Kalau poinnya sudah 5 kan tidak mungkin terkejar. Berarti kemungkinan pertama itu peluang seri atau menang berarti 2/3. Seri atau menang berarti peluangnya kan 2/3. Kemudian kita tambah dengan kemungkinannya kalau misalnya D kalah. Jadi ini kita tulis D kalah, A menang. Oke, A menang kan otomatis karena D kalah. A menang, kemudian B kalah. Kalah atau seri. Nah, kalau D kalah, B kalah atau seri berarti kan yang poinnya sama itu A dengan D. Oh, iya. Oke, berarti kan yang kalau misalnya D kalah, B kalah atau seri, berarti kan yang poinnya sama itu A dengan D. A dengan D poinnya sama-sama 4. Berarti yang diundi mereka berdua, berarti peluang itu setengah dari 1/2 dari D-nya kalah berarti peluangnya 1/3. B-nya kalah atau seri berarti 2/3. Nah, ditambah kemungkinan yang ketiga, D kalah, B menang. Kalau D kalah B menang berarti kan yang poinnya sama itu A, B, dan D. Sehingga peluangnya D menang itu 1/3 dari, nah, D kalah itu 1/3, B kalah juga 1/3. Nah, berarti inilah peluang dari D untuk memenangkan pertandingan. Ini kan 2/3 ditambah 2-nya kita coret 1/9 tambah 1/27 atau 18 tambah 3 tambah 1 diper dengan 27. Nilainya adalah 22/27. Oke, berarti nilai P tambah Q-nya itu P tambah Q itu sama dengan 22 tambah 27 atau 49. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 49. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Ada segenap beraturan A, B, C, D, E, F. Panjang BC-nya adalah 2/21. Oke, beraturan berarti semuanya 2/21. Titik G di tengah-tengah sisi BC. Oke, di sini ada G.
irisan segitiga AGE, AGE. Oke, ini kita iriskan. Kemudian dan segitiga DFG, DFG. Nah, berarti kan irisannya itu yang di sini. Memiliki luas P akar Q, ditanyakan P tambah Q-nya berapa. Oke, kita coba buat dulu garis tengahnya masing-masing. Ini kan kalau misalnya kita buat garis tengahnya. Oke, kalau misalnya di sini pusatnya. Nah, karena kan segi 6 berarti panjangnya AD itu sama dengan 2 kali 2 akar 21 atau 4 akar 21. Nah, berarti kan kalau kita buat garis ke sini, garis tinggi dari segitiga. Nah, oke, berarti tengahnya di sini. Kalau di sini kita misalkan O pusatnya, ini P, ini Q, ini R, ini S. Nah, berarti kan QP dibanding dengan PO itu sama dengan FE dibanding dengan AD. Nah, itu kan jelas 1:2. Oke, berarti QP dibanding PO itu 1:2. Nah, karena QO itu setengah dari QG, berarti nanti QP dibanding dengan QG itu 1:3 kali 2 atau 1:6. Sehingga QP dibanding dengan PG itu 1:5. Nah, karena QP dengan PG itu 1:5, berarti bisa kita tentukan perbandingan sisi ES dengan SG. Nah, kita gunakan Menelaus dari ini, segitiga ini. Ini. Segitiga EFS GQ. Jadi bentuk ini. Nah, ini kan kita bisa buat perbandingannya. EQ, sorry. Yang mana ini GS? Oke, GS lah. GS diper dengan SE. GS SE berarti EF FQ kali EF FQ FQ dikali dengan QP PG. QP PG itu kan sama dengan 1. Nah, ini Menelausnya. Oke, kita masukkan GS SE-nya ini kita belum tahu, GS per SE dikali dengan EF-nya itu, karena Q itu tengah-tengah EF, berarti kan EF itu 2:1. QP PQ ini 1:5. Dengan 1 otomatis GS dibanding dengan SE itu 5:2. Nah, sekarang bisa kita tentukan luas dari RGSP. Nah, di sini luas dari arsirannya itu berarti RGSP itu bisa kita hitung dari luasnya FGE, luas segitiga FGE ini kita kurangi dengan FRE dan FSE. Nah, tapi kan itu FEP-nya itu terhitung 2 kali, jadi kita harus tambahkan lagi dengan segitiga ini. Nah, jadi ini kita kurangi karena FRE itu sama dengan FSE, jadi 2 kali FSE saja. Ditambah nanti segitiga FPE, karena FPE-nya terhitung 2 kali. Nah, segitiga FGE itu kan segitiga sama kaki. Kita hitung saja panjangnya GQ, GQ. GQ itu kan sama saja panjangnya dengan FB. Nah, perhatikan karena di sini pasti siku-siku, di sini 60, berarti kan di sini setengah dari akar 21 akar 3. Jadinya akar 21 kali akar 3.
berarti akar 63. Sehingga luas FGE itu, luas FGE setengah dari alasnya FE 2 akar 21 kali tingginya QG itu, ini kan dari sini ke sini akar 63. Berarti dari B ke F itu 2 akar 63. Atau kita tulis ya seperti ini karena nilainya sama, 2 akar 21 kali akar 3. Nah, dikurangi 2 kali FSE ini kan bisa kita hitung dari ini. FSE itu kan berarti ini kan perbandingannya dia 5:2. GS-nya SE 5:2 berarti 2/7. 2/7 dari luas FGE. Berarti 2 kali 2/7 kali luasnya FGE. FGE ini setengah dari 2 akar 21 kali 2 kali akar 21 kali akar 3 ditambah FPE. Luas FPE ini kita coba. Ini kita kasih mundur saja supaya muat. Luas dari FPE itu setengah dari luasnya kan, alasnya kan FE berarti 2 akar 21 kali. Nah, QP itu kan 1/6 dari QG. Berarti 1/6 kali GP itu kan 2 akar 21. 2 akar 21 kali akar 3. Nah, ini kita selesaikan. Duanya coret, berarti 21 kali 2, 42 akar 3. Dikurangi dengan ini coret saja. Akar 21 kali akar 21 ini kan jadi 21. Dibagi 7 sisa 3 berarti 2 kali 2 kali 2, 8 kali 3. 24 akar 3 ditambah dengan ini duanya juga kita coret. Akar 21 kali akar 21 ini kita coret sisa 3 berarti 7 akar 3. Nah, berarti hasilnya itu adalah 42 tambah 7 kan 49. 49 kurangi 24, 25. Berarti 25 akar 3. Nah, sehingga luas P tambah Q itu, P tambah Q-nya 25 ditambah 3 hasilnya 28. Oke, jadi jawabannya adalah 28. Kita lanjut ke soal nomor 19. Terdapat himpunan yang memiliki 5 sifat sebagai berikut. Memiliki setidaknya 2 anggota. Oke, semua anggotanya bilangan bulat positif yang berbeda. Ingat, ini berbeda. Hasil perkalian semua anggotanya adalah kelipatan dari hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyaknya anggotanya. Jadi kalau misalnya banyak anggotanya n itu 1 kali 2 kali 3 sampai n. Kemudian selisih dari anggota terbesar dan terkecil kurang dari banyak anggotanya. Hasil penjumlahan semua anggotanya adalah 2025. Nah, di soal ini clue pentingnya itu atau hal penting itu dari ini, D dengan B. Nah, di sini kan selisih dari anggota terbesar dan terkecilnya kurang dari banyak anggotanya. Misalkan banyak anggotanya itu N. Banyak anggota N sama dengan N. Nah, berarti kan selisih terbesar dari nilai terkecil dan nilai terbesar, anggaplah nilai terbesarnya A, nilai terkecilnya A1. Berarti nilai terbesarnya itu kita ambil A1 tambah N kurang 1. Ini selisih terbesar yang mungkin. Nah, berarti kalau kita perhatikan dari sisanya ini, dari sini ke sini, bukan dari ini ke sebelum ini kan masih tersisa kan N bilangan, N kurang 1 masih tersisa N kurang 2 bilangan lagi. Nah, masih tersisa N kurang 2 bilangan.
Nah, karena semua anggotanya itu bilangan bulat positif yang berbeda, berarti kan kemungkinannya cuma satu. Itu ini A1-nya ditambah 1 sampai A1-nya ditambah N kurang 2. Nah, artinya bilangannya itu atau anggota himpunannya itu bilangan bulat berurutan. Bilangan bulat berurutan. Jadi anggotanya itu A1, A1 tambah 1, A1 tambah 2, sampai A1 tambah N kurang 1. Nah, ini jadi bilangan bulat berurutan. Nah, selanjutnya untuk bagian C, karena kan di sini hasil perkalian semua anggotanya adalah kelipatan dari hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyak anggotanya. Nah, kita harus tahu bahwa perkalian bilangan bulat berurutan ini kan sebanyak N, ini pasti kelipatan dari N faktorial. N faktorial itu kan berarti 1 sampai N. Sehingga syarat yang C ini karena dia bilangan bulat berurutan sehingga otomatis pasti terpenuhi. Sehingga kita langsung ke bagian E, hasil penjumlahannya 2025. Nah, karena ini bilangan bulat berurutan ini kan berarti bilangan barisan aritmatika dengan beda 1 sehingga jumlahnya itu N per 2, 2A tambah atau A tambah UN. A1 tambah A1 tambah N kurang 1. Itu sama dengan 2025. Nah, ini kan kalau kita pindahkan jadinya 2A1 tambah N kurang 1 sama dengan 4050 per N. Nah, atau 2A1-nya itu 450N dikurangi N tambah dikurangi N kurang 1. Nah, perhatikan di sini 4050 per N dikurangi N kurang 1 ini kita cek kalau misalnya N-nya ganjil, nah 4050 dibagi bilangan ganjil kan pasti hasilnya bilangan genap. Nah, di sini juga ganjil kurang 1 kan hasilnya genap juga. Jadi kalau N-nya ganjil hasilnya pasti genap. Nah, kalau misalnya di sini genap, ini kan N yang genap di sini kemungkinannya ini kan 4050 itu 4050 itu kan 2025 bagi 2. Artinya faktor genapnya itu atau faktor prima dari 4050 itu kan cuman mengandung 2 pangkat 1 saja. Sehingga kalau misalnya N-nya itu genap, berarti nanti hasilnya pasti ganjil. Karena faktor 2-nya itu akan langsung habis. Jadinya 4050 dibagi bilangan genap di sini pasti ganjil. Nah, di sini N kurang 1 kalau N-nya genap pasti ganjil juga. Sehingga hasil pengurangannya itu pasti genap. Nah, akibatnya banyak nilai A1 yang mungkin itu sama saja dengan faktor dari 4050. Nah, berarti kita faktorisasikan saja 4050. 4050 itu 2. Oke, kita perkalian saja. 2 kali 45 kali 45 atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5, 3 pangkat 2 kali 5, 2 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Nah, banyak faktor positifnya karena harus bilangan asli atau bilangan bulat positif, berarti faktor positif yang dicari. Itu 2 kali 5 kali 3. Nah, ini banyaknya ada 1530. Oke. Ada 30. Nah, kalau misalnya 4050 kurang N ini ada kemungkinan lebih kecil dari N kurang 1. Nah, banyak bilangannya itu adalah setengah dari 30 ini. Karena A1-nya positif, jadi karena A1-nya itu positif lebih besar dari 0, jadi N yang mungkin itu N itu setengah dari 30.
Nah, atau 15. Nah, jadi ada 15 eh, himpunan yang mungkin. Nah, tapi diingat lagi, paling sedikit kan memiliki setidaknya 2 anggota, jadi N sama dengan 1 itu tidak memenuhi. N1 tidak memenuhi. Jadi banyak atau jawaban dari soal ini itu adalah 15 kurangi 1, ada 14 bilangan. Jadi jawaban yang benar adalah 14 untuk di soal ini. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 20. Jika X, Y, Z adalah bilangan positif yang memiliki sistem persamaan X tambah Y, Z, X kurang Y sama dengan 65 dan seterusnya, ditanyakan nilai dari X tambah Y kurang Z. Nah, ini kita coba jabarkan dulu. Ini kan jadinya X kuadrat tambah XY tambah XZ kurang YZ sama dengan 65. Y kuadrat tambah YZ tambah XY kurang XZ sama dengan 296. Z kuadrat tambah XZ tambah YZ kurang XY sama dengan 104. Oke, perhatikan kalau misalnya 1 dengan 2 ini kita tambah. Kalau 1 dengan 2 kita tambah berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat. XZ-nya habis, YZ-nya habis, jadi tambah 2XY. Sama dengan 296 tambah 65. Ini 361. Oke. Kemudian kalau misalnya 1 dengan 3 ditambah, ini kan dengan cara yang sama nanti bentuknya X kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2XZ itu sama dengan 169. Nah, kemudian kalau misalnya 2 dengan 3, ini nanti Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2YZ sama dengan 400. Nah, kalau kita faktorkan masing-masing, ini kan bentuknya jadi X tambah Y pangkat 2 sama dengan 361. X tambah Z pangkat 2 sama dengan 169. Y tambah Z kuadrat sama dengan 400. Oke. Nah, karena X, Y, Z-nya itu bilangan positif, berarti 361 ini kan, 361 berapa coba? 19 kali 19, 81, 71, 91. Oke, 361 berarti ini 19 pangkat 2, ini 13 pangkat 2, ini 20 pangkat 2. Berarti X tambah Y-nya sama dengan 19. X tambah Z-nya sama dengan 13. Y tambah Z-nya sama dengan 20. Nah, ini kalau kita tambah semua, ini kan jadinya 2X tambah Y tambah Z sama dengan 32, 52 atau X tambah Y tambah Z-nya sama dengan 26. Oke. Nah, otomatis di sini Z-nya itu 26 kurang 19, 7. Y-nya itu 26 kurang 13, 13. X-nya itu 26 kurang 20 berarti 6. Nah, berarti X tambah Y tambah Z-nya itu X tambah Y-nya X tambah Y kurang Z. 6 tambah 13 kurang 7 sama dengan 12. Nah, tapi ini karena isian jadi pasti memenuhi. Tetapi kalau misalnya soalnya uraian, kita harus masukkan dulu X-nya 6, Y-nya 13, Z-nya 7 ke persamaan ini. Apakah memenuhi atau tidak. Karena kalau tidak memenuhi berarti tidak ada jawaban yang benar. Atau tidak ada solusi dari soal ini. Tapi karena ini isian, harusnya pasti memenuhi dari yang didapat ini. Nah, oke, itu untuk video kali ini. Pembahasan soal OSP 20 nomor, silakan dicek di part yang lain. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang keliru, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.